Wayang kulit adalah kesenian asli milik kita. Banyak aspek menarik untuk dibedah dari seni wayang kulit ini. Sebelum membahas lebih dalam mengenai sejarah dan filosofi wayang, ada baiknya kita memahami arti dari wayang itu sendiri. Wayang adalah sebuah seni pertunjukan tradisional orisinil dari Indonesia. Wayang adalah bahasa Jawa yang berarti bayangan. Wayang adalah sebuah boneka yang mewakili karakter manusia dan dipertontonkan dengan cara menyorotnya menggunakan lampu minyak atau petromak, sehingga bayangannya muncul di kelir atau layar. Para penonton menyaksikan pertunjukan wayang dari sisi kelir yang lain. Dan sebelum lanjut membahas tentang wayang kulit, silahkan subscribe dulu channel Medsospedia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Wayang adalah pertunjukan drama tradisional yang populer sekali di Indonesia. Lakon wayang biasanya berdasarkan cerita yang diambil dari epik Ramayana dan Mahabharata. Kedua epik ini asalnya dari India, tapi ceritanya sudah diubah oleh orang Jawa dulu. Ada lakon lagi yang berdasarkan cerita Indonesia lama, seperti cerita Kalarau dan cerita Panji. Di Pulau Jawa dan Bali ada beberapa macam wayang. Yang paling terkenal adalah wayang kulit yang dimainkan dengan boneka wayang yang dibuat dari kulit. Boneka wayang yang dibuat dari kayu dipakai dalam pertunjukan wayang golek dan wayang klitik. Hanya wayang kulit yang biasanya dimainkan pada malam hari kalau sudah gelap. Di belakang sebuah kelir lampu dipasang. Orang yang menonton pertunjukan wayang kulit duduk di depan kelir. Mereka hanya bisa melihat bayangan boneka wayang. Satu pertunjukan wayang bisa memakan waktu yang lama, sampai 9 jam. Sebuah pertunjukan wayang dimainkan oleh Ki Dalang, artinya tukang cerita. Dia selalu duduk di belakang kelir untuk memainkan wayang. Ki Dalang penting sekali karena dia yang memainkan semua boneka wayang dan menyuarakan dialog mereka. Dia juga yang bernyanyi dan yang memimpin gamelan wayang. Dalam satu set wayang ada beberapa ratus watak. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik selalu dimainkan di sebelah kanan dalang dan yang jahat dimainkan di sebelah kiri dalang. Boneka wayang yang tidak dipakai dipasang di sebuah batang pohon pisang yang ada di depan Ki Dalang. Di antara watak wayang yang terkenal adalah 5 saudara Pandawa. Nama mereka yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Mereka tokoh cerita Mahabharata yang menceritakan perang saudara. Alat musik yang paling penting dalam gamelan wayang adalah alat pukul yang namanya gender. Musik yang dimainkan berubah mengikuti cerita. Ki Dalang pakai pemukul kayu atau cempala dan kotak kayu besar yang biasanya dipakai untuk menyimpan semua watak wayang, untuk memberitahu kepada pemain gamelan musik apa yang harus dimainkan. Berikut ini kami sampaikan beberapa fakta menarik tentang seni pertunjukan wayang kulit yang perlu Anda ketahui. Sejarah wayang kulit awalnya berkembang di lingkungan istana. Wikipedia menuliskan bahwa wayang berasal dari kata Mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa dan Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit pada mulanya berkembang di lingkungan istana, terutama dalam masyarakat Jawa. Menurut jelajah-nusantara.co, asal-usul wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang lahir dari para cendekia nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu bentuk wayang masih sangat sederhana, yaitu terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dalam upacara-upacara adat Jawa.
Adapun wayang kulit tertua yang pernah ditemukan diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi. Berasal dari cerita kuno. Melansir Kemendikbud, wayang terkenal dengan gaya musik dan cerita kuno yang berasal dari Jawa. Selama 10 abad, wayang tumbuh dan berkembang di Keraton Jawa dan Bali. Kemudian wayang menyebar ke pulau-pulau lain seperti Lombok, Madura, Sumatera, dan Kalimantan dengan gaya pertunjukan lokal dan musik yang telah berkembang mengikuti kekhasan daerah masing-masing. Tahukah Anda, wayang dibuat dengan sangat berhati-hati, bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan gaya. Ada 2 jenis utama wayang, yaitu wayang golek dan wayang kulit. Cerita wayang berasal dari mitos asli, epos India, dan pahlawan dari dongeng Persia. Pengaruh agama Hindu menambah khasanah kisah-kisah yang dimainkan dalam pertunjukan wayang. Kisah Mahabharata dan Ramayana menjadi kisah favorit pada zaman Hindu-Buddha. Kedua epik ini dinilai menarik dan memiliki kesinambungan cerita yang unik, sehingga pada abad ke-10 hingga 15 Masehi menjadi cerita utama dalam setiap pertunjukan wayang. Filosofi wayang kulit. Wayang diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan pesinden yang menyanyikan tembang. Musik gamelan dalam bentuk sajian gending menimbulkan harmoni yang berarti banyak hal yang harus diketahui di alam sekitar kehidupan ini. Baik dan buruk, salah dan benar, indah dan buruk, semuanya menjadi bentangan pengetahuan dan pengalaman yang selalu dihadapi manusia. Ki Kasidi Hadi Prayitno menjelaskan, biasanya pergelaran wayang menyajikan perjalanan hidup tokoh-tokohnya, menganut filosofi Trisalokantara, yaitu 3 tahapan kehidupan berupa jagat purwa, madya, dan wasana, awal, tengah, dan akhir. Penyajian cerita. Dalam setiap penyajian, lakon wayang memulai dengan adegan raja yang bertahta di hadapan punggawa-punggawanya. Hal ini memberikan gambaran bahwa cita-cita setiap orang tua agar anaknya kelak menjadi raja besar di dunianya. Raja dalam lingkungannya paling tidak akan menjadi pimpinan atas dirinya sendiri. Orang yang konsisten dan mampu memimpin dirinya senantiasa akan mudah menjadi pimpinan orang lain. Dalam penyajiannya, lakon wayang menyiratkan tahapan dalam perjalanan tokoh-tokohnya, yaitu masa kelahiran, masa dewasa, dan masa kematiannya. Misalnya lakon-lakon model Banjaran, yaitu Banjaran Bisma, Arjuna, Bima, atau Gatotkaca. Banyak ajaran-ajaran moral yang dikemas yang mengacu pada budi pekerti luhur sebagai manusia. Teater wayang kulit masih sangat populer, dan untuk berhasil bersaing dengan bentuk hiburan modern seperti video, televisi, atau karaoke, tidak jauh dari kreativitas dalang yang menonjolkan adegan jenaka dengan mengorbankan alur cerita dan mengganti pengiring musik dengan lagu-lagu pop. Maka sudah selayaknya kita sebagai anak bangsa terus melestarikan seni budaya luhur ini agar tak hilang ditelan zaman. Semoga video ini bisa menambah wawasan Anda tentang wayang kulit. Sampai jumpa di video berikutnya.